Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di catatan Marda. Mungkin pada video kali ini agak sedikit berbeda. Di sini kita akan membahas terkait mungkin terkait kesehatan ya, evidence based dan lain sebagainya. Nah, di sini juga saya akan membahas terkait mitos atau fakta tentang apakah anak laki-laki kalau terlambat disunat itu dia nggak bakalan tinggi, atau apakah si anak laki-laki ini kalau sudah disunat itu bisa langsung tinggi. Karena banyak nih ibu-ibu yang bilang, ayo cepat anak ini harus segera disunat nih, si anak laki-laki ini harus disunat. Karena kenapa? Kalau nggak disunat nanti dia nggak tumbuh tinggi. Kalau udah disunat lihat aja pasti anak ini langsung tinggi nih ya. Biasa banyak kayak gitu sih, hampir di beberapa daerah punya mitos seperti ini. Nanti mitos ini kita akan jawab dengan gambar dari Prof. Irwanto di PPT yang sudah saya pelajari. Nah, dari beberapa penelitian mengatakan bahwa anak Indonesia atau anak laki-laki di Indonesia rata-rata disunat pada atau disirkumsisi pada usia 5 sampai 12 tahun. Nah, sementara masa pertumbuhan atau masa puberitas pesat pada anak laki-laki rata-rata adalah pada usia 10 sampai 13 atau 14 tahun. Sehingga pada saat anak disunat, pada misalnya nih, pada anak lagi usianya 10 tahun disunat, ya terus tiba-tiba anaknya tumbuh tinggi dengan pesat, ya wajar karena memang pada saat itu adalah masa-masa dimana memang si anak itu harus berkembang atau harus tumbuh sesuai guideline dari si anak itu, seperti itu. Kecuali memang ada masalah pertumbuhan pada si anak. Nah, seperti gambar ini, teman-teman bisa lihat di bagian atas itu pada usia 10 sampai 14 tahun, 14 atau 13 tahun anak laki-laki itu akan bertumbuh dengan pesat atau dia akan tinggi dengan cepat pada usia segini. Jadi pada saat teman-teman atau adik teman-teman, anak teman-teman disunat pada usia 10, 11, 12, kemudian tiba-tiba setelah disunat anaknya bisa cepat tinggi, itu bukan karena sunatnya, tapi karena memang pada masa itu adalah masa-masa di mana si anak ini harus bertumbuh tinggi dengan pesat. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat di sini ada penis itu mulai bertumbuh atau mulai besar dari segi ukuran itu di usia 10 sampai 12, testis di usia 9 sampai 13. Nah, seperti yang saya bilang tadi, testis menunjukkan suatu tanda puberitas pada anak. Nah, namun pengeluaran cairan sperma itu merupakan suatu tanda organ reproduksi si anak laki-laki itu sudah baik atau sudah berfungsi. Kemudian untuk adanya rambut di area genital pada si anak laki-laki itu pada usia 12 sampai 17 tahun. Bagaimana dengan penjelasan pada perempuan atau anak perempuan? Mari kita lihat. Nah, untuk anak perempuan sendiri mulai tumbuh tinggi secara pesat pada usia 9 sampai 14 tahun, lebih awal ya dari anak laki-laki. Nah, kemudian setelah fase menstruasi atau menarche pada anak perempuan ini di usia 10 sampai 15 atau 16 tahun. Nah, pada saat fase menstruasi pada anak perempuan menandakan pertumbuhan tinggi pesat dari yang biasanya itu akan berubah menjadi tumbuh tapi sedikit, jadi berbeda, nggak pesat lagi seperti sebelumnya. Jadi masa-masa emas untuk pertumbuhan pada anak ini usia 9 sampai 14 tahun. Cara sendiri pada si anak ini mulai pada usia 11 sampai 14-15 tahun sudah mulai ada tanda-tanda puberitas pada si anak, itu ditandai dengan pembesaran payudara. Kemudian pertumbuhan rambut juga di di bagian kelamin pada perempuan ya kurang lebih sama usia 11 sampai 14 tahun. Oke teman-teman, itulah tadi sekilas info terkait puberitas pada anak seperti apa. Semoga bermanfaat dan teman-teman bisa komen atau request di bawah ini. Teman-teman pengen bahas tentang mitos atau fakta yang mana, boleh komen di bawah, atau tentang materi apa. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Sampai ketemu di next video. Jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Kemudian jangan lupa juga untuk di like video saya yang ini atau yang lainnya. Jangan lupa juga untuk subscribe video ini. Thank you.